Kega Warrior, let's go! MTHS. Halo adik-adik. Wah, senang banget ya Kak Ica. Hari ini udah hari Minggu. Nah, kita mau sama-sama beribadah online. Ingat ya adik-adik, bahwa ini bukan kita nonton. Ya, bukan kita nonton ibadah, tapi kita beribadah bersama-sama. Jadi nanti kita harus ketika Kak Jasmine sama Kak Ica kita untuk pujian, penyembahan, adik-adik juga harus ikutan ya Kak Ica? Iya, adik-adik harus semangat ikutin gerakannya. Iya, wah Kak Jasmine nih lihat nih, wah karena kita udah 1 tahun lebih nih ya Kak Ica ya. Iya, Oh, ibadah ya. di rumah. Tapi nggak boleh nggak semangat ya Kak, harus tetap sama kayak ibadah Betul, di harus tetap semangat gitu ya. Jadi pasti nih adik-adik udah sarapan dan udah siap beribadah. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya. Nah, siapa yang udah semangat? Saya. Nah, oke. Kak Jasmine cek dulu ya. Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Wah, semangat ya. Coba sekali lagi. Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat. Hahaha. Wah, masih ada yang belum semangat nih. Wah, kayaknya nih masih ngantuk nih Kak Ica. Coba sekali lagi Kak Ica ya. Iya. Anak Indonesia, ceria, Ceria, sehat, kuat. Hahaha. Nah, yuk sama-sama adik-adik berdiri kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus nih Kak Ica. Yuk. Nah, yuk. Jalan sebelah sini. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus selamanya. Yang lebih cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Sebelah sini. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam ada gerakannya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Ayo Kak Ica, yang lebih cepat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Balik sini. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Wah, dari lagu ini diingetin ya, kalau setiap hari adik-adik, walaupun nih Kak Jasmine, Kak Ica sama adik-adik kita udah lama banget gak ketemu ya, rasanya pengen main bareng sama adik-adik gitu ya. Tapi Kak Jasmine tahu bahwa setiap hari kita tuh tetap jalan loh sama Tuhan Yesus. Iya. Nah, jadi dengan adik-adik di rumah aja itu bikin Tuhan Yesus seneng loh, karena kita harus taat sama protokol kesehatan ya Kak Ica ya. Betul. Nah, siapa yang mau pujian lebih lagi? Siapa yang masih antusias, yang masih semangat? Wah, banyak nih Kak Jasmine lihat. Wah, banyak ya adik-adik yang tunjuk tangan. Nah, karena tema bulan ini adalah kesabaran, jadi Kak Jasmine nih mau nyanyiin satu lagu nih Kak Ica. Iya. Judulnya Kasih Sukacita. Nah, ini kan ada gerakannya nih. Kita coba pelan-pelan ya. Siapa tahu nih adik-adik
adik-adik ada yang lupa nih Kak Ica. Iya. Kita coba pelan-pelan ya, ikutin gerakannya ya. Ayo Kak Ica. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi Kak Ica, kata pelan-pelan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekarang yang lebih cepat. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, jempolnya, kebaikan, kesetiaan, muter, penguasaan diri. Lagi Kak Ica. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi adik-adik harus praktek ya. Itu adalah Buah-buah roh. betul, buah-buah roh. Jadi adik-adik mesti nih untuk mempraktekkan, walaupun bulan ini tentang kesabaran, tapi kita juga praktekin ya untuk kita memberi sama orang lain, untuk kita belajar, untuk kita mengasihi orang lain. Terus juga apa tadi Kak Ica? Ada kasih, ada sukacita. Jadi kita harus kelemah lembutan. iya, kelemah lembutan, ada penguasaan diri gitu ya. Nah, yuk nanti papa mama bisa bantu adik-adik ya untuk mempraktekkan kesabaran dan buah roh yang lainnya. Nah, sekarang udah mau masuk ke dalam firman Tuhan nih Kak Ica. Iya, siapa yang semangat mau dengerin firman Tuhan? Saya. Wah, nggak sabar ya. Wah. Siapa yang bawa firman ya Kak? Ya, nanti kita lihat nih. Jadi, adik-adik kalau mau tahu nih siapa nih yang bawa firman, firmannya tentang apa sih? Nah, adik-adik harus duduk tenang. Kita harus beribadah sama-sama. Adik-adik duduk supaya adik-adik bisa tahu nih dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya kan Kak Ica ya? Jadi Iya. harus ibadahnya nih gak boleh setengah-setengah. Dari awal sampai akhir nih, biar tahu ya Kak Ica ibadahnya tentang apa dan siapa yang bawain. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, yuk adik-adik boleh duduk, bisa papa mamahnya untuk temenin adik-adik gitu ya. Nah, sekarang yuk kita adik-adik kita mau nyanyi Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus
Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, kami tahu Tuhan, sungguh Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan lewat ibadah Tuhan. Dan aku percaya Tuhan buat setiap adik-adik Tuhan yang lagi beribadah Tuhan, aku mau katakan Tuhan bahwa mereka siap Tuhan untuk beribadah Tuhan. Ada papa mama yang juga siap Tuhan untuk mendampingi Tuhan anak-anaknya Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa Tuhan, biar Engkau Tuhan yang lembutkan hati adik-adik Tuhan, Engkau juga yang membuat Tuhan supaya adik-adik bisa dengar-dengaran, bisa duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan ada firman Tuhan yang selalu baru Tuhan di setiap hari, yang Engkau mau mengajarkan setiap adik-adik untuk hal-hal yang baru yang dia bisa lakukan Tuhan, yang dia bisa hidupi Tuhan di dalam setiap kesehariannya. Yuk adik-adik ikutin Kak Jasmine berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Aku bersyukur Tuhan, Aku bersyukur Tuhan. hari ini Engkau bangunkan aku Engkau bangunkan aku dengan kondisi sehat. dengan kondisi sehat. Aku bersyukur kalau hari ini aku mau tahu lagi aku mau tahu lagi tentang kebenaran firman Tuhan. tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan aku hikmat berikan aku hikmat supaya aku supaya aku bisa mengerti bisa mengerti firman yang dibagikan. firman yang dibagikan. Ajar aku duduk diam, Ajar aku duduk diam, taat, taat, dan dengar-dengaran. dan dengar-dengaran. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku siap mendengarkan firman Tuhan. aku siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam namamu Hanya dalam namamu aku berdoa aku berdoa dan bersyukur. bersyukur. Amin. Adik-adik, yuk pasti penasaran nih ya Kak Ica ya, siapa nih yang bawain firman Tuhan. Nah, tanpa lama-lama lagi nih, karena adik-adik udah antusias, kita juga antusias ya Kak Ica, pengen Iya, tahu juga pengen. ya. Oke, yuk kita saksikan yang berikut ini. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Tini. Yeay. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat kan? Iya, Tini juga sehat dan Tini senang sekali bisa ketemu sama teman-teman lagi di Pada Online Kega Balita. Yeay. Oh iya teman-teman, teman-teman ingat nggak minggu lalu Kaleni firman Tuhannya tentang apa ya? Ayo. Kalau Tini inget dong teman-teman. Kaleni minggu lalu cerita soal tentang sabar. Apa teman-teman? Coba kita ucapin sama-sama. Sabar. Gimana teman-teman? Udah jadi anak yang sabar belum di rumah? Ayo. Kalau Tini masih sedang berusaha teman-teman. Tini berusaha sabar untuk menunggu. Sabar untuk tidak marah-marah sama semua orang. Nah, teman-teman juga ya. Kita mau usaha sama-sama buat jadi anak yang sabar. Oh iya, karena minggu lalu firman Tuhan yang kali ini cerita soal sabar, Mama Tini juga cerita soal tokoh di Alkitab teman-teman yang juga sabar. Teman-teman tahu nggak siapa? Iya, soal Bapak Abraham yang sabar menantikan janji Tuhan. Tahu kan teman-teman cerita Bapak Abraham? Iya, Bapak Abraham waktu itu dijanjikan oleh Tuhan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Nah, tapi waktu itu Bapak Abraham sempat tidak percaya teman-teman. Karena Bapak Abraham di Alkitab dicatat umurnya sudah 100 tahun. Dan istrinya, Ibu Sarah, sudah berumur 90 tahun. Sudah tua sekali kan teman-teman? Coba teman-teman tanya deh sama papa mamanya, umurnya berapa sekarang?
Pasti belum ada tuh teman-teman yang berumur 100 tahun. Karena 100 tahun sudah tua sekali. Dan tidak mungkin rasanya bisa mendapatkan seorang anak di umur 100 tahun. Tapi waktu itu Abraham mau percaya. Dia mau bersabar. Ayatnya, yuk nih kita lihat di sini nih sama-sama nih. Ayatnya ada di ayat 15. Firman Tuhan, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Nah, ternyata kata firman Tuhan, karena Abraham menanti dengan sabar, maka Abraham memperoleh yang dijanjikan Tuhan. Yang dijanjikan Tuhan apa ya teman-teman? Pastinya sesuatu yang indah, hadiah. Nah, itu dia. Janjinya akan memberikan seorang anak laki-laki, bahwa Ibu Sarah akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Nah, waktu itu tidak mudah pasti teman-teman untuk Bapak Abraham tetap mau percaya dan sabar. Tapi Abraham mau terus percaya dan sabar. Akhirnya Bapak Abraham memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Dan waktu itu Ibu Sarah benar-benar melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Nah, teman-teman, tapi kalau kita sabar, kita juga nanti akan memperoleh sesuatu yang dijanjikan Tuhan ya teman-teman. Apa ya? Nah, gimana juga ya caranya supaya kita sabar? Kan kita masih kecil ya. Coba ya kita mau lihat dan saksikan yang berikut ini. Waktu usia 3 tahun, Molly diajak ke taman hiburan bersama ayah. Molly, kamu mau main yang mana? Aku mau main yang itu, ayah. Oke, kita antri beli tiket dulu ya, Molly. Ayo. Kok lama ya, ayah? Ya, sebentar lagi. Aku mau naik itu, ayah. Cepetan. Lama banget sih. Sabar ya, Molly. Kenapa harus sabar? Supaya yang lain dapat giliran dan juga teratur. Hah? Oh gitu ya? Ya udah deh, aku sabar. Nah, habis ini kita tuh. Yeay. Yeay, yeay. Kamu mau main lagi, Molly, tapi sabar ngantri ya. Iya, ayah. Aku mau sabar. Hehehe. Yeay! Gimana teman-teman? Udah saksikan kan? Tadi contoh sikap-sikap yang harus kita lakukan agar kita jadi anak yang sabar. Nah, minggu lalu ayat hafalannya gimana? Teman-teman udah inget belum? Yuk, kita mau sebutin sama-sama ya. Dari Amsal 16 ayat 32. A. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Yeay! Jadi kalau kita bisa sabar, kita lebih kuat daripada superhero yang ada di dunia ini, yang ada di film-film maksudnya. Ya teman-teman ya, kita mau sabar. Yuk kita berdoa, kita percaya bahwa untuk jadi anak yang sabar, kita butuh pertolongan Tuhan Yesus. Yuk kita doa yuk teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman. Tuhan, kami mau jadi anak yang sabar. Bantu kami Tuhan, agar kami mampu Tuhan untuk jadi anak yang sabar, yang mau menunggu
tidak marah-marah, yang mau selalu bersyukur, punya kasih. Kami mau menantikan janji-janjimu dengan sabar, tidak terburu-buru juga, karena kami percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik di waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang sabar. Haleluya, amin. Yeay. Sekarang kita mau berdoa Bapa kami ya. Ikutin teman kita satu ini ya. Yuk teman-teman. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.